Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kebaikan senantiasa mengiringi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas berjudul, Si Detektif yang Cerdik. Sebelum lanjut ke ceritanya, bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu ya. Dan jangan lupa buat di-like serta tinggalkan komentar sahabat mengenai kisah Abu Nawas yang satu ini. Dan berikut inilah kisahnya. Pada suatu pagi di hari Jumat, Abu Nawas sedang duduk santai di serambi masjid setelah sholat subuh. Ia menikmati secangkir teh hangat sambil memandangi langit yang mulai terang. Warga mulai berdatangan, sebagian hendak berdagang, sebagian hendak menimba ilmu. Namun, 3 orang datang mendekat dengan wajah muram, seolah hari mereka sudah dipenuhi masalah sejak fajar menyingsing. Orang pertama, seorang saudagar kain bernama Karim, mengeluh tentang dagangannya yang belakangan ini tak laku. Entah kenapa, orang-orang tak lagi membeli kainku. Padahal dulu, toko kecilku selalu ramai, ujarnya putus asa. Ia merasa seolah ada kutukan di tokonya, karena setiap hari pelanggan datang hanya untuk melihat-lihat lalu pergi begitu saja. Orang kedua, seorang petani muda bernama Rashid, duduk sambil mengelus janggutnya yang jarang-jarang dicukur. Ia mengeluhkan bahwa tanamannya yang biasanya subur kini layu, meskipun ia sudah menyiramnya setiap hari. Aku sudah memeriksa tanahnya, bahkan memanggil dukun tanah. Tapi tetap saja, padinya merunduk sebelum waktunya. Orang ketiga, seorang ibu tua bernama Umi Salmah, datang dengan napas terengah. Ia mengeluhkan bahwa ayam-ayam peliharaannya mendadak lenyap satu persatu setiap malam. Aku sudah mengikatnya kuat-kuat, tapi tiap pagi selalu saja ada yang hilang. Mungkinkah ini perbuatan jin malam? Tanyanya dengan nada khawatir. Abu Nawas mengangguk-angguk perlahan, seolah paham betul bahwa ketiga masalah itu tak berdiri sendiri. Abu Nawas menatap satu persatu wajah ketiga orang itu. Ia tidak tergesa-gesa menjawab. Sebagai orang bijak, ia tahu bahwa masalah yang terlihat sederhana seringkali menyimpan benang kusut yang tak kasat mata. Sambil mengelus janggutnya, ia berkata, "Tenanglah. Masalah kalian akan kutangani satu persatu, namun aku harus melihat dan mendengar lebih banyak terlebih dahulu." Ia mengajak ketiganya untuk duduk bersama di bawah pohon rindang dekat masjid. "Kita mulai dari Karim si saudagar kain," kata Abu Nawas. "Ceritakan padaku, sejak kapan daganganmu mulai sepi?" Karim menjawab bahwa semua itu bermula sejak 3 pekan lalu, tepat setelah ia pulang dari pasar malam di desa seberang. Lalu ia bertanya pada Rashid, sang petani. Ternyata, masalah tanaman layunya juga dimulai sekitar waktu yang sama, 3 pekan yang lalu. Sementara Umi Salmah mengangguk cepat, ayam-ayamku mulai menghilang juga sekitar waktu itu. Abu Nawas tersenyum kecil. 3 masalah, 1 waktu yang sama. Ada sesuatu yang pasti menyatukan ketiganya. "Baiklah," kata Abu Nawas sambil berdiri. "Aku akan datang ke rumah kalian masing-masing. Jangan heran jika aku hanya duduk dan memperhatikan, tidak berkata apa-apa. Kadang mata dan telinga lebih jujur daripada mulut." Ketiganya mengangguk setuju, meskipun mereka belum benar-benar mengerti maksud Abu Nawas. Yang mereka tahu, lelaki ini selalu punya cara tak terduga. Abu Nawas memulai penyelidikannya dari rumah Karim si saudagar kain. Ia datang pagi-pagi, sebelum toko dibuka. Karim menyambutnya dengan penuh harap, lalu menunjukkan seluruh sudut tokonya. Abu Nawas memperhatikan rak-rak kain yang tertata rapi, warna-warni yang menggoda mata, dan aroma kayu manis yang samar tercium dari pintu masuk. Namun, ia tak bicara sepatah kata pun. Ia hanya duduk di kursi depan toko sambil memandangi jalanan. Lewat 1 jam, 2 jam, Abu Nawas belum juga beranjak. Pelanggan datang dan pergi. Sebagian bahkan tertawa kecil saat melihat Abu Nawas duduk diam seperti penjaga toko. Tapi tak satu pun dari mereka membeli kain. Saat matahari mulai tinggi, datang seorang pemuda lusuh membawa buntalan besar kain. Ia berdiri di seberang toko, lalu menjajakan kainnya sambil berteriak keras. "Murah! Murah! Kain sisa dari istana." Abu Nawas memperhatikan dengan cermat. Pelanggan yang tadinya mampir ke toko Karim, kini menyeberang dan membeli dari pemuda itu. Karim menghela napas panjang. "Orang itu berdagang tepat di depanmu setiap hari?" tanya Abu Nawas akhirnya. Karim mengangguk lesu. "Sejak 3 pekan lalu."
Aku pikir ia hanya sebentar. Abu Nawas tersenyum samar. Kalau begitu, kita sudah punya satu benang pertama, gumamnya. Hari berikutnya, Abu Nawas pergi ke ladang Rashid. Petani muda itu menunggu di pinggir sawah dengan wajah cemas. Aku sudah mencoba pupuk baru, menyiram lebih sering, bahkan membaca doa-doa penolak hama, tapi tak ada perubahan, kata Rashid. Abu Nawas mengangguk dan meminta Rashid untuk membiarkannya berjalan sendiri mengelilingi ladang. Ia memperhatikan daun-daun yang menguning meski batangnya tampak sehat. Ia mencium tanah, menggenggamnya, lalu mengusapnya ke udara. Abu Nawas menghela napas. Saat ia mencapai sisi barat ladang, langkahnya terhenti. Di sana, terlihat parit kecil yang tampak janggal, ada aliran air mengalir deras membawa limbah kain berwarna-warni. Ia menelusuri aliran itu dan mendapati sumbernya, limbah dari seorang penjual kain keliling yang mencuci sisa pewarna kain di hulu parit. Warna merah, ungu, dan biru mencemari air yang masuk ke sawah Rashid. Tak heran tanaman layu, mereka keracunan zat pewarna. Rashid melongo tak percaya. Jadi ini sebabnya? Ladangmu tidak sakit, Rashid. Ia hanya minum air beracun, ujar Abu Nawas tenang. Dan lihat, ini benang kedua. Kita mulai melihat pola. Abu Nawas tersenyum, namun dalam benaknya, ia sudah tahu bahwa benang terakhir akan segera ia temukan besok. Keesokan harinya, Abu Nawas tiba di rumah Umi Salmah sebelum matahari terbit. Rumah kecil itu berada di pinggiran desa, dekat dengan ladang dan sungai kecil. Umi Salmah menyambutnya dengan tangan gemetar dan wajah penuh harap. Malam tadi, satu ekor ayam jago hilang lagi, katanya. Abu Nawas hanya tersenyum dan meminta segelas air, lalu duduk di bangku kayu dekat kandang ayam. Ia memperhatikan kandang yang terbuat dari anyaman bambu. Tampak kuat dan rapat. Namun di bagian belakang, ada satu celah kecil di bawah pagar bambu, cukup untuk dilewati seekor binatang kecil. Abu Nawas memeriksa tanah di sekitarnya, dan menemukan jejak kaki hewan yang ia kenali. Ini bukan jin, Umi, ini musang. Saat malam menjelang, Abu Nawas memutuskan untuk berjaga di atas pohon dekat kandang. Dan benar saja, saat rembulan naik tinggi, seekor musang muncul dari semak-semak. Tapi anehnya, musang itu membawa sehelai kain robek di moncongnya, kain berwarna ungu terang. Kain yang sama seperti yang dilihat Abu Nawas di parit dekat ladang Rashid. Musang itu menyusup ke kandang, mencuri satu ayam, lalu melarikan diri ke arah timur. Abu Nawas mengikutinya dari kejauhan, hingga akhirnya melihat musang itu menghilang ke balik gundukan tanah dekat tempat si penjual kain tinggal. Ia tersenyum lebar. Benang ketiga telah kutemukan, gumamnya pelan. Dan semuanya menjulur ke satu simpul yang sama. Keesokan paginya, Abu Nawas mengundang ketiga orang itu, Karim si saudagar, Rashid si petani, dan Umi Salmah si ibu tua, untuk berkumpul di halaman masjid. Mereka datang dengan wajah penuh tanya, masing-masing berharap Abu Nawas membawa kabar baik. Lelaki bijak itu berdiri di tengah, sambil membawa sehelai kain berwarna ungu robek yang diambil dari moncong musang semalam. Karim, ujar Abu Nawas sambil mengangkat kain itu, ini adalah kain sisa yang dibuang oleh penjual sainganmu. Ia tidak hanya menjual di depan tokomu, tapi juga membuang limbah pewarna ke sungai yang mengalir ke ladang Rashid. Rashid melotot kaget, sementara Umi Salmah tampak kebingungan. Lalu apa hubungannya denganku? Tanyanya. Musang yang mencuri ayam-ayammu berasal dari sekitar tempat penjual itu tinggal. Ia tertarik oleh kain-kain bekas yang dibuang sembarangan. Sisa makanan dan bau ayam yang menempel pada kain-kain itu membawanya ke arah rumahmu. Abu Nawas lalu menunjuk bekas gigitan di ujung kain. Kain ini ditemukan bersama ayammu yang lenyap. Ketiganya saling pandang. Perlahan, keterkaitan ketiga masalah itu mulai masuk akal. Mereka semua adalah korban dari satu orang, si penjual kain keliling yang tak bertanggung jawab. Karim karena dagangannya tersaingi secara curang, Rashid karena sawahnya tercemar, dan Umi Salmah karena rumahnya dilintasi binatang liar yang mengikuti jejak limbah. Setelah semuanya jelas, Abu Nawas berkata, masalah kalian berakar pada satu orang, tapi aku tak bisa menuduhnya tanpa bukti yang sahih di hadapan kepala desa. Ketiganya mengangguk, menyadari bahwa keadilan harus ditegakkan dengan cara yang bijak. Karim, Rashid, Umi Salmah,
Aku butuh bantuan kalian untuk menyingkap kebenaran. Abu Nawas menyusun rencana cermat. Pertama, Karim diminta untuk membuka kembali tokonya seperti biasa, tapi dengan menaruh potongan-potongan kain bekas dari penjual keliling di depan tokonya. Rashid diminta menggali parit kecil untuk menampung dan menyaring air berwarna yang mengalir ke sawahnya. Sementara Umi Salmah diminta mengikat seekor ayam dengan seutas benang yang dilumuri minyak wangi dan mencelupkannya pada sisa kain berwarna ungu. Musang itu akan datang lagi, kata Abu Nawas. Dan kita akan ikuti jejaknya. Mereka semua menyanggupi peran masing-masing. Malam itu, seperti yang diperkirakan, musang kembali datang, tertarik oleh kain dan aroma yang disebar. Tapi kini, saat ia melarikan ayam Umi Salmah, benang yang diikatkan pada ayam tergulung mengikuti jejaknya. Dengan cahaya rembulan, mereka mengikuti benang itu, hingga berhenti di belakang rumah si penjual kain keliling. Benang yang tergulung membawa mereka ke gubuk sederhana di pinggiran desa, tempat si penjual kain keliling tinggal. Abu Nawas mengangkat tangan, memberi isyarat agar yang lain diam. Ia mendekati jendela yang terbuka, dan dari dalam terdengar suara gaduh. Musang yang ditangkap sedang dikurung dalam kandang kayu kecil. Ayam milik Umi Salmah masih mengepakkan sayap di sudut ruangan. Tak lama kemudian, si penjual kain muncul dengan kantong kecil berisi pewarna. Ia bersiap mencuci sisa kain di ember, lalu menuangkannya ke saluran air di belakang rumah. Rashid mengepalkan tangan, nyaris maju sendiri. Tapi Abu Nawas menahannya. Kita butuh saksi dan bukti. Besok pagi, kita bawa kepala desa ke sini. Keesokan paginya, dengan disertai kepala desa dan beberapa warga, Abu Nawas kembali ke tempat itu. Kali ini, si penjual kain tak bisa mengelak. Bukti ada di depan mata. Ayam curian, limbah pewarna, dan jejak-jejak perdagangan curang. Engkau bukan hanya bersaing tidak sehat, ujar Abu Nawas, tapi juga mencemari tanah dan mencelakakan orang lain. Penjual kain itu hanya tertunduk. Kepala desa menggeleng kecewa, lalu memerintahkan agar ia dihukum membersihkan parit desa dan mengganti kerugian ketiga warga selama 3 pekan terakhir. Ketiganya, Karim, Rashid, dan Umi Salmah, tak bisa menyembunyikan kekaguman mereka pada Abu Nawas. Ia tak hanya bijak, tapi seperti bisa membaca takdir, bisik Umi Salmah. Kabar tentang bagaimana Abu Nawas memecahkan 3 masalah sekaligus menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Orang-orang datang ke masjid hanya untuk melihat lelaki yang dianggap bisa melihat benang tak kasat mata. Anak-anak mulai meniru gayanya dengan jubah dan sorban, berpura-pura menjadi Abu Nawas kecil yang menyelesaikan teka-teki. Namun Abu Nawas tetap bersikap rendah hati. Ia menolak pujian berlebihan dan berkata, "Aku hanya mendengarkan dengan baik, melihat dengan jeli, dan berpikir dengan tenang. Itu saja." Tapi tetap saja, orang-orang menganggapnya sakti. Sebagian bahkan mulai datang dengan masalah sepele, berharap diselesaikan dengan keajaiban. Karim kembali berdagang dengan semangat baru. Pelanggannya yang lama mulai kembali, dan bahkan ada yang sengaja datang hanya karena ingin membeli kain dari toko yang pernah diselamatkan Abu Nawas. Rashid pun tak kalah gembira. Tanamannya mulai tumbuh sehat sejak aliran air kembali bersih. Ia menyumbangkan hasil panennya ke masjid sebagai rasa syukur. Sementara itu, Umi Salmah merasa tenang tidur malam tanpa rasa takut kehilangan ayam. Ia bahkan memberi nama seekor ayam jagonya, Abu Nawas, karena ayam itu berhasil diselamatkan dari pencurian. Kalau ayam ini bertelur, itu baru betul-betul ajaib. Candanya, membuat orang-orang tertawa terbahak-bahak di warung kopi dekat masjid. Walau namanya makin dikenal, Abu Nawas tidak luput dari ujian. Suatu hari, seorang pejabat kota yang sombong datang, menghadap dengan wajah penuh amarah. "Abu Nawas," katanya, "kau ini cuma tukang dongeng. Jangan kira dengan kejadian kemarin, kau bisa terus menyebarkan cerita aneh." Abu Nawas tersenyum tenang, lalu berkata, "Tuan, aku hanya mencoba membantu orang-orang yang datang dengan masalah. Jika itu dianggap dongeng, biarlah. Yang penting mereka terbantu." Pejabat itu membentak dan meninggalkan ruangan. Namun Abu Nawas tetap tenang seperti air di danau yang tenang. Ketiga orang yang pernah dibantu Abu Nawas datang membela. Karim dengan lantang berkata, "Kami yang merasakan sendiri hasil bantuannya. Bukti itu lebih kuat daripada kata-kata."
Rashid menambahkan, tanamanku tumbuh subur, dan Umi Salmah sudah tak khawatir ayamnya hilang lagi. Umi Salmah pun tersenyum lebar, kami percaya padanya. Peristiwa itu mengajarkan Abu Nawas dan semua orang bahwa kesabaran adalah kunci. Kadang, membantu orang tak selalu berbuah pujian, tapi itulah jalan bijak yang harus ditempuh. Abu Nawas kembali ke kesederhanaannya, siap menyambut siapapun yang datang dengan masalah baru. Suatu sore, Abu Nawas kembali berjalan-jalan ke ladang Rashid. Ia tersenyum melihat tanaman yang mulai hijau dan subur. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumahnya ketika seorang pemuda tampan datang menghampiri. Pemuda itu memperkenalkan diri sebagai Hasan, seorang pedagang dari kota sebelah yang mendengar kabar tentang kebijaksanaan Abu Nawas. Ia datang meminta nasihat karena bisnisnya tengah mengalami kerugian. Abu Nawas menyambut Hasan dengan ramah dan mengajaknya duduk bersama. Dengan penuh perhatian, ia mendengarkan cerita Hasan tentang persaingan dagang yang tidak sehat dan pelanggan yang mulai beralih ke pesaingnya. Setelah mendengar dengan seksama, Abu Nawas memberikan beberapa saran sederhana namun bijak yang membuat Hasan merasa tercerahkan. Bisnis yang baik bukan hanya soal keuntungan, tapi juga soal kejujuran dan hubungan baik dengan orang lain, kata Abu Nawas. Hasan mengangguk penuh semangat dan berjanji akan menerapkan nasihat itu. Setelah pamit, ia pergi dengan harapan baru dan keyakinan bahwa ia bisa membalikkan nasib bisnisnya. Beberapa hari setelah kedatangan Hasan, Karim datang menemui Abu Nawas dengan wajah berseri-seri. Abu Nawas, daganganku mulai kembali ramai. Pelanggan lama sudah kembali, bahkan ada yang membawa teman-temannya, katanya dengan penuh semangat. Abu Nawas tersenyum dan berkata, itu kabar yang baik, Karim. Tapi ingat, jangan pernah menjatuhkan sainganmu dengan cara yang tidak adil. Karim mengangguk, aku belajar dari pengalaman ini bahwa persaingan harus sehat dan jujur. Karim juga bercerita bagaimana ia menerapkan beberapa nasihat Abu Nawas, seperti menjaga kualitas kain dan melayani pelanggan dengan ramah. Ternyata, kejujuran dan keramahan lebih berharga daripada harga murah, ujarnya. Abu Nawas bangga melihat perubahan positif yang terjadi pada sahabatnya itu. Hari-hari berlalu, dan ladang Rashid kini hijau dan subur kembali. Ia tersenyum lebar melihat hasil panennya yang melimpah. Abu Nawas, aku tak pernah menyangka ladang ini bisa kembali seperti dulu, katanya penuh syukur. Abu Nawas menjawab, kerja kerasmu dan kesabaranmu yang membawa perubahan itu, Rashid. Aku hanya membantumu menemukan penyebabnya. Rashid pun mengangguk, menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan dan air bersih untuk pertanian. Kini, Rashid juga mulai mengajarkan tetangganya tentang pentingnya menjaga sungai dan tanah dari pencemaran. Jika kita menjaga alam, alam akan menjaga kita, katanya. Abu Nawas tersenyum, bahagia melihat perubahan baik yang tumbuh di desa mereka. Umi Salmah kini hidup dengan lebih tenang. Ayam-ayamnya yang dulu sering hilang, kini tetap aman di kandang. Ia bahkan memelihara seekor ayam jago yang diberinya nama, Abu Nawas, sebagai penghormatan atas bantuan lelaki bijak itu. Suatu hari, ayam jago itu bertelur untuk pertama kalinya. Kabar ini menyebar cepat dan membuat warga desa tertawa riang. Ayam Abu Nawas memang ayam ajaib, celetuk seorang anak kecil. Umi Salmah hanya tersenyum sambil mengusap kepala ayamnya. Ketenangan dan kebahagiaan kini menyelimuti rumah kecil Umi Salmah. Ia merasa hidupnya kembali penuh warna, berkat kehadiran Abu Nawas yang membantunya melewati masa sulit. Kadang, keajaiban terbesar adalah perhatian dan solusi sederhana, pikirnya. Di bawah naungan langit senja, Abu Nawas duduk bersama ketiga sahabatnya, Karim, Rashid, dan Umi Salmah, di halaman masjid desa. Mereka tertawa dan berbagi cerita tentang perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Abu Nawas memandang mereka dengan mata penuh kebijaksanaan. Masalah yang kita hadapi, katanya, tidak selalu tampak seperti apa adanya. Kadang, tiga persoalan yang berbeda sebenarnya terhubung oleh satu akar. Bila kita mau mencari dengan sabar dan jeli, solusi pun akan ditemukan. Ketiganya mengangguk, merasakan kedalaman makna kata-kata itu. Dan ingatlah, Abu Nawas menambahkan, keajaiban bukan hanya milik orang sakti, tapi milik siapa saja yang mau berpikir dan bertindak bijak. Mereka tertawa, merasa bersyukur atas pelajaran berharga yang telah diperoleh.
Kisah itu pun menjadi legenda di desa, mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan kerjasama mampu menyelesaikan masalah yang tampak rumit sekalipun. Dan di sanalah, di antara tawa dan pelajaran hidup, nama Abu Nawas tetap abadi sebagai lelaki yang tidak hanya sakti, tapi juga penuh akal dan hati. Tamat.